Berarti sudah bulat pikirannya ya. Bisa dibilang kan kalau urusan kayak gini kan biasanya kan urusannya dewe-dewe gitu ya. Harus itu sebenarnya dari awal itu pun aku selalu menganggap kita ada di dunia seperti ini, kalau memang ada urusan gitu itu urusannya dewe-dewe. Nggak boleh ngerepotin orang lain kayak gitu karena ya kalau orang lain itu kan mau membantu tapi kan dia kan ada komunikasi lain yang terjalin, deal-dealan apa yang terjalin. Ya mungkin positifnya kalau kita dibantu, tapi kalau ternyata ya wis diwangi sih gini-gini, itu pahit-pahitnya kan selalu ada kemungkinan seperti itu kayak gitu kan. Ada konsekuensi negatif, walaupun ini menjadi karma ya, walaupun nanti si orang misal kamu minta tolong ke saya Mas Genta ya, Genta minta tolong ke saya, nggak akan kena ke dirimu sekarang, cuman nanti anak cucumu bisa menanggung, bisa akan diteluk orang lain, disantet orang lain, bisa dipelet orang lain. Jadi sebenarnya ini menjadi lingkaran karma buruk nanti gitu, sehingga kadang saya harus seleksi juga Mas Genta, Sobat Javanika, kalau ngebantu orang saya lihat dulu, karena saya tidak mau ikut campur urusan karma buruk orang lain gitu. Yang marahi siapa, yang penyebabnya siapa, yang kurang ajar siapa dulu gitu. Kalau dalam pihak yang ini dahulu ya istilahnya cuma menasihati, tapi tidak bisa cawe-cawe terlalu dalam karena akan berkaitan juga dengan kita mengurusi karma buruk orang lain. Itu mudaratnya juga negatif ke kita nanti. Kira-kira langkah preventifnya apa sih Om? Karena mungkin dalam kebanyakan kasus seperti ini ya kita udah di macam-macamin sama orang, kita udah banyak berdoa, kadang doa pun tidak banyak berbuat kayak gitu. Itu langkah preventifnya sebenarnya apa kayak gitu? Iya, sebenarnya kalau sering kita bahas ya, istilahnya kalaupun kita menolak orang juga baik gitu, pertama baik-baik. Walaupun nanti feedbacknya kayak apa, walaupun positif atau negatif ya. Yang kedua tetap kita harus membentengi diri Mas Genta. Pertama juga dengan ibadah, kemudian yang kedua harus hati-hati juga dalam arti nanti share foto atau apa. Kalau sudah terjadi, memang kita harus ada langkah untuk selamatan diri kita, harus diruat, harus mandi air bunga, puasa dan macam-macam. Dan misal ini terjadi pada tanah, misal tempat atau tadi yang sudah dimaksud, memang kita harus mensterilkan tempat itu dengan seperti air doa, dikasih garam atau apa, maka ada doa-doanya khusus gitu. Tapi juga pesan sih ya, misal kita ditolak pun kalau dengan cara-cara seperti ilmu magis ya, pelet ataupun teluh atau apa, ya nggak ada gunanya gitu. Kalau kita mendapatkan seseorang itu hanya dapat raganya tapi tidak dapat hatinya. Sia-sia sih sebenarnya. Karena dalam kebanyakan kasus pelet-peletan itu kan biasanya kalau udah menikah biasanya kan akan memudar, efeknya akan luntur. Nanti gitu. akan diupdate terus dan kita harus menjalani serangkaian ritual-ritual aneh. Dan saya yakin orang yang menanam itu tadi pasti harus ada ritual ke kuburan malam-malam juga, harus tidur, harus apa gitu. Kan bisa dibilang kalau melet orang itu bisa dibilang syaratnya mungkin gampang ya. Karena dengan mendengar persyaratan awal, kebetulan orang itu ya wis lah wong gampang kok gitu kan. Itu dalam proses nanti ke depannya itu akan selalu ada ritual yang lebih berat seperti pesugihan gitu atau enggak? Iya, pasti harus ada seperti di-update ya kayak software itu. Kalau enggak nanti hilang Mas, luntur. Dan harus ada pantangan itu yang paling seram. Pantangannya harus tidak boleh seperti ini. Bahkan yang sepele aja nggak boleh pakai baju warna ini, nggak boleh keluar ini, harus mencuri salah satu bagian dari yang dipakai, misal daleman atau apa gitu. Kadang nggak logis Mas beberapa yang ini, dan kita nanti juga akan menjadi budak cinta gitu ya. Bucin. Tapi budak cinta di sini, tetapi secara metafisika kan lebih serem tuh Mas. Apalagi nanti kalau sosok astral perewangannya minta sama, gimana? Oh kamu ini sudah dapat dia, kamu juga mau nggak jadi pacar saya gitu? Tapi sosok astralnya, misalkan peri atau genderuwo gitu kan serem juga itu. Budak cinta metafisika itu. Sebuah titel baru. Tapi kalau kira-kira ya, semisal habis melet orang gitu kan, terus dalam perjalanannya kita bosen, terus kita udah nggak ngapa-ngapain, itu bakal tetap ada kelanjutannya apa enggak? Oh pasti ada konsekuensinya Mas, nggak semudah itu. Contohnya akan balik ke kita. Justru malah kita nanti bisa secara parapsikologi bisa menjadi gila. Ini malah apa? Kena gangguan mental, balik ilmu peletnya. Karena pernah kejadian kalau mengirim ke orang dan orangnya ini mental, justru yang datang bisa 2 kali lipatnya. Justru kita yang akan kemantel-mantel nanti, kedanan malah. Intinya sih ya teman-teman, kayak dalam dunia seperti ini walaupun sebenarnya terdengarnya simpel gitu, kayak ya wis lah ini syaratnya ini, tapi sebenarnya itu kalau saya pribadi saya selalu menganggap itu adalah sebagai jebakan. Iya benar, benar sekali. Segampang apapun itu, kalau kita udah tahu itu bukan hal baik, mending
jangan coba-coba karena dunia metafisika bisa dibilang apa ya medeni lah. Iya. Medeni ya. Ya. Medeni apa enggak menurutmu? Menakutkan Mas, nggak hanya di pesugihan ya, karena kalau bermain-main dengan cinta juga menakutkan ya, dalam artian cinta itu juga salah satu godaan yang menyilaukan, godaan dunia yang datang. Bagaimana kita menyikapinya ya? Apakah misal ditolak gitu, apakah kita akan legowo atau kita akan mencari cara instan untuk memikat di sini? Dan percuma menurut saya juga dapat raganya tapi nggak dapat hatinya, kan cuma kayak boneka nanti. Iya. Mau dijadiin boneka gitu kan. Aku bukan boneka. Lu kan andai kata Mas Genta atau saya misal ditolak terus dapat perempuan yang kita idamkan gitu, tapi kan selama ini kita cuma sama boneka kan, nggak dapat kasih sayangnya, nggak dapat perhatiannya, dia disuruh apa-apa nurut. Nggak ada tantangannya. Ada tantangannya, nggak ada spirit apa ya untuk berjuang mendapatkannya, itu bagaimana gitu. Ya, caranya biar nggak berat kan harus deketin orang tua. Karena restu orang tua itu adalah cinta yang sempurna. Bener nggak? Sekarang kalau belum tahu, aku belum pernah sampai fase itu aku. Udah ngerestuin kan sudah mendekati kesempurnaan ini kan, kesempurnaan hidup. Nah kalau anaknya suka, orang tuanya nggak suka ya bubar sama aja. Juga sih, bener. Itu sih. Intinya sih ya apa yang namanya bab cinta itu tetap harus perjuangan lah ya. Ditolak atau ini kan ya wis urusan belakangan. Sia-sia lagunya Dewa, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah ceplok malah melet. Iya. Dan ini memang di kepercayaan apapun tidak disarankan ya, apapun, dan ada baiknya kalau kita tetap meminta kepada yang Maha Kuasa, pasti nanti akan dikirimkan. Kalau cinta dari dalam hati itu pasti akan bisa langgeng selamanya, tanpa pelet-pelet gitu. Walaupun pelet secara metafisika ataupun yang nampak gitu, misal punya harta yang banyak itu juga nggak menjamin. Kalaupun nanti kita meletnya dengan seperti itu, kalau dilalah namanya roda berputar ya, posisi pas di bawah, kalau apa yang kita idamkan itu suka sama kita, tapi pas harta kita nggak ada, ditinggal kan sama aja Mas. Iya. Itu. Karena kalau memang cinta sejati atau yang sudah direstui orang tua, menjadi cinta yang sempurna ya, posisi dimanapun dia akan mendampingi kita dalam keadaan apapun gitu. Tanpa adanya pelet, metafisika dan segala macam. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin sedang mengidamkan wanita ya, berusahalah. Kalau sekiranya keduren ya tahu dirilah gitu loh. Ya maksudnya apa gitu loh, misal saya ngidamin siapa yang followernya ratusan ribu itu kan jenengnya kan ngimpi, jadi saya mending tahu diri ya gitu loh. Jadi ya sebatasnya aja itu kan, pasangan itu kan ada di mana-mana ya, kita sekemampuan kita aja kayak gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak lah, itu tidak baik. Benar Tom? Benar sekali itu. Kita juga harus ngelihat ya dengan siapa dulu gitu. Tapi kita juga melihat posisi kita dicintai dengan siapa dulu juga. Iya, benar. Jadi kalau bisa kan sama, harus ada urun rembuk antara orang tua ini dengan orang tua ini. Digatoke ketemu jadian gitu. Masa pacaran sama selebgram gara-gara pelet kan malu. Tapi memang iya sih Mas, karena ada beberapa sosok astral yang sempat saya komunikasikan waktu itu, mereka ternyata mengambil energi ya, mengambil tenaga untuk mengirimkan paketan pelet itu, mengambil dari rasa dendam sebenarnya, dendam karena tersakiti katanya, tersakiti. Tapi semisal pertanyaanku ya, apakah pelet itu bisa sepowerful ini Om? Misal saya suka sama Dian Sastro gitu, terus saya mau melet Dian Sastro itu mungkin terjadi apa enggak? Tak lakoni kabeh syaratnya apa? Dian Sastro bilang kamu salah, aku salah. Itu mungkin terjadi apa enggak? Atau ya memang ada batasannya, kalau itu udah takaranmu itu tidak mungkin, ya wah rawani aku Mas Dukunnya bilang gitu. Ya, salah satunya benar. Ini jadi nanti akan saya sampaikan yang lain juga. Kita dilihat pulungnya Mas sebenarnya. Jadi kalau kita melihat ini nggak salah-salahnya, nggak hanya kayak paranormal atau dukun yang mereka hanya jual ilmu aja, jual apa keterampilan aja. Tetapi ada juga yang kalau sudah beralih ke seperti penasihat supranatural, mereka akan melihat pulung kita. Pulungmu ini misalkan jodoh karo iki sapa ora. Karena kalau sudah diniatkan pun nanti mental juga bisa terjadi. Termasuk weton di sini dihitungkan nanti perjuangannya seperti apa. Lantas kalau kita melihat seperti pulung atau ini Mas, aura, itu juga terjadi beberapa orang yang akan nanti menjago atau menuju ke jabatan-jabatan tertentu. Jadi kayak misal pas
putaran 5 tahun sekali, itu kan rame rebutan pulung kan diambil. Contohnya begini, kalau misal dipaksakan, misal Mas Genta tetap pingin nembak yang ini, diambil pulungnya orang, misal ada si B nih, yang menurutnya kok bisa cocok sama ini, dipindah. Nanti pun saat dekat sama ini bertahannya cuma nggak lama, cuma 3 tahun, 4 tahun, karena jangka waktunya itu sebenarnya yang dikasih segitu. Pulung itu bentuknya kayak gimana tuh? Yang terlihat ya, yang kalau terlihat. saya pribadi itu warna aura, Mas. Warna auranya itu putih, tapi datangnya langsung dari atas. Ini walau alam dari siapa, tapi seperti software yang akan diinstalkan ke kita. Tapi bentuknya kayak cahaya gini, Mas. Iya, berbeda-beda. Setiap orang pasti akan memancarkan. Dan ada di beberapa orang sendiri yang memang memiliki pulung bawaan. Jadi ada seperti apa ya, pelet otomatis gitu, Mas. Secara karismatik gitu. Dia nggak usah memikat orang pun juga akan orang itu terpikat tuh juga ada. Memang lewat dari senyumannya. Ini lepas dari semar mesem atau apa ya, tapi memang ada orang-orang tertentu yang memiliki daya magis seperti itu. Ini alamiah ada juga. Dan ada juga beberapa orang yang mendekati usia-usia sudah 35-30 tahun, terutama maaf ya kalau saya sampaikan perempuan ya, itu secara aura jodohnya memang sudah meredup juga ada. Sehingga kadang tanya, kok saya jodohnya nggak ini kok pada menjauh apa, karena sudah meredup. Jadi kurang apa, lelaku atau apa, karena seperti halnya dulu itu track recordnya mungkin sering nolak orang, terlalu membanggakan dirinya, apa itu juga nanti pengaruh, Mas. Nanti hilang, memang kelihatan ada, Mas. Setiap orang itu bahkan berbeda-beda. Dan ini ada juga yang melakukan lelaku, itu juga membuka auranya itu juga bisa. Jadi auranya yang tadi sudah meredup ini dengan ahli tertentu ya, dibuka terus nanti jodoh datang sendiri, ada juga. Jadi memang sebenarnya begini ya, konotasinya pelet itu kan negatif, tapi ada juga di sini yang pengasihan. Sehingga kan kalau di Jogja ada sendang pengasihan. Di mana itu? Di Kasongan, di dekat Kasongan, di pengasih, di Bantul ada. Gunanya buat buka aura itu? Karena dulu sering contohnya dipakai Laura Pembayun dulu, waktu mau memikat Ki Ageng Mangir contohnya, terus ada beberapa orang yang mandi di sana, nanti buka aura gitu. Siap-siap, sendang pengasihan habis ini pasti rame orang ngasih besok COVID udah dapat ini rapid test, sendang pengasihan yuk. Tapi ini rame-rame. Memang ada benernya, Mas, karena dulu kan dipakai beberapa leluhur ya, orang-orang dulu yang ingin lelaku, auranya ada yang tertinggal di situ. Jadi sejatinya kita tidak kemudian ngalah berkah itu minta sama makhluk astral, bukan. Tetapi kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, biar sejatinya dulu orang-orang yang sudah kesini, saya juga diberikan sama, diberikan pulung atau aura yang bagus sama seperti orang-orang yang pernah datang ke sini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi mungkin nggak aura mereka tuh habis, tiwas datang ke sana, wah aura orang yang ada dulu ternyata udah habis, itu mungkin nggak habis? Nggak, Mas, unlimited, karena di sini mengikuti hukum kekekalan energi, tentu tetap ada, gitu, Mas. Yes, jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi daripada kalian pelet-pelet, mending besok setelah COVID kalian datang ke sendang pengasihan. Di sini lanang kabu ya 100. Apa ya bro, baru nonton KTJ pengen ada jodoh. Pak Busan nggak cendol. Jadi ya udah teman-teman, intinya sih singkat padatnya kita berikan sedikit gambaran melalui kasus tadi yang awalnya sempat suram tentang pelet yang ditemukan bungkusannya itu. Semoga kedepannya nggak ada kasus-kasus seperti ini lagi, karena iya, kasihan orang yang nggak tahu juga gitu loh teman-teman semuanya. Jadi mungkin ya, nanti kalau nyebar ke tempat lain keluarganya kena kan juga, ya, karmanya nggak buruk. kasihan. Intinya hidup lah ya, pikiran ini loh yang ada di sini. Iya, tetap kalau sebagai laki-laki itu bukan cara yang kesatria ya, Mas ya. Gunakanlah ini cara yang terakhir, yaitu mendekati orang tua dengan apa yang bisa kita banggakan gitu ya. Ya kalaupun ini sudah tidak bisa, perhitungan wetonnya ternyata kok meleset, ya berarti duduk jodoh nih gitu. Jodohnya banyak kok, laki-laki kan menang milih. Iya, sekarang kan. Iya benar. Ya wes intinya kayak itu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita. Semoga yang kita bagikan ini sedikit bermanfaat untuk kalian semuanya, bisa jadi pegangan kalian juga, biar kalian nggak lebih milih lari ke arah situ. Janganlah kayak gitu. Dan yang semoga ya yang sedang dalam kasus seperti ini bisa kalian selesaikan dengan sedikit masalah apa resolusi yang tadi kita udah sempat kasih tahu, walaupun sedikit, kita nggak tahu itu membantu atau enggak, tapi kan at the end of the day penyelesaian selalu ada di diri kalian. Kalian nggak akan bisa lari dari masalah dan minta bantuan orang lain, itu nggak bisa. Harus dihadapi sendiri masalah itu. Benar Pak? Benar. Wih. Ya.
Harus setegar batu karang ya, Mas? Ya, harus setegar Batara Karang. Daripada kalian hopeless, mending kalian jadi jenglot lah. Malah berguna bagi orang lain. Lah, malah ngomong apa. Ya. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Monggo dulu oseng pare lombok telu Mas Genta. Pedes. Nonton KTJ tombone ngelu. Oke, akhir kata ya, daripada kita ngalor ngidul ya. Ini akhir kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Ya. Amin. Makasih teman-teman semuanya sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video minggu depan.